Hari ini sebagai gereja kita boleh merayakan hari pekabaran Injil di tanah Papua. Saya mau bertanya seperti biasa. Tadi mungkin ada yang dengar, ini ulang tahun yang keberapa? Ya, kalau begini majelis jemaat jawab cepat. Berapa? 167. Yang baca prolog tadi sudah tahu jadi 167 tahun. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi lewat multimedia sempat ditayangkan bagaimana keadaan pada waktu itu. Kalau saya boleh cerita sedikit Bapak Ibu, di Mansinam kami kurang tahu, tapi kalau sejarahnya kami tahu. Yang unik di Papua itu begini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu simpulkan sendiri cerita yang saya dapati langsung dari tokoh-tokoh adat orang tua ketika Injil masuk di Tanah Malin. Ketika Injil masuk Bapak Ibu, mereka masuk lewat kali. Mereka dari pantai, lalu masuk mereka itu adalah orang-orang yang tukang berburu kulit buaya. Mereka orang pencari burung kuning. Bahkan mereka juga menukar barang yang istilahnya barter. Ketika mereka membawa Injil masuk Bapak Ibu, mereka hanya bermodalkan keberanian. Sebab dulu kita tahu, kita tidak berani bilang Papua, kita akan bilang Irian Jaya. Karena Papua itu satu penghinaan bagi saudara-saudara kita yang ada di sini waktu itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Injil masuk di pantai selatan itu, mereka hanya menunjukkan kepada para pemburu waktu itu. Mereka datang dengan perahu, lalu disambut dengan semua panah dan tombak. Ketika perahu itu berlabuh di kali, kalau orang Ambon bilang marinyo, itu datang pesuruh dari tua-tua adat itu datang, lalu pegang orang Maluku yang pada waktu itu menjadi pembawa Injil. Ternyata orang Maluku itu pintar. Sebelum mereka sampai di tempat mereka memberitakan Injil, namanya Pulau Manggis, itu mereka sudah labur, mereka punya badan itu dengan garam. Jadi ketika orang Papua datang pada saat itu jemput mereka, mereka pegang orang yang bawa masuk Injil itu, para pemburu itu, lalu mereka jilat badan mereka. Lalu orang yang paling dituakan dalam suku itu bertanya, bagaimana rasanya? Orang yang menjilat itu bilang tidak enak, terlalu asin. Maka mereka tidak jadi membunuh. Lalu setelah itu orang Papua mengambil sebatang pohon sagu, gaba-gaba, lalu dikupaslah kulit gaba-gaba itu, lalu ditancap. Mereka taruh di atas gaba-gaba itu ada lidi yang panjang, itu kau boleh masuk. Lidi yang pendek kau tidak boleh masuk. Begitu seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih, setelah saya tanya dan mendapati ternyata daerah-daerah yang tidak boleh masuk itu daerah orang lain. Yang harus masuk itu daerah orang Kristen. Sejarah itu mau menyatakan bagi kita Bapak Ibu bahwa ketika orang menerima Injil, yang pertama adalah mereka tidak mau
Terlihat dari kesan mereka untuk membunuh dan memakan para penginjil waktu itu. Lalu kalau hari ini kita merayakan Injil masuk di tanah Papua secara umum di Mansinam, Otto dan Gessler, Bapak Ibu masih ingat apa semboyan mereka ketika mereka injak kaki pertama kali di atas tanah Papua? Masih ingat? Enro, lupa. Itu ada di materi katekisasi itu. Ada yang tahu? Ibu-ibu penatua, bapak penatua? Dengan nama, kata pertama itu, dengan nama kami menginjakkan kaki di atas tanah. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, 167 tahun saudara dan saya sudah ada di tempat ini, maka sudah seharusnya menjadi orang-orang yang paham benar, orang yang tahu betul tentang Injil kerajaan Allah itu. Kalau hari ini saudara dan saya ada dalam persekutuan kita, walaupun kita sedikit, tapi saya percaya kita semua yang hadir adalah pembawa-pembawa Injil kerajaan Tuhan bagi dunia. Amin. Bapak dan Ibu saudaraku, sama halnya dengan Paulus dan Barnabas yang melakukan pemberitaan itu, tetapi ditolak, tidak mau menerima berita sukacita itu. Kalau kita baca, kita akan temukan bahwa sebenarnya Tuhan telah menentukan bahwa Paulus dan Barnabas harus bertemu dengan orang-orang itu. Tetapi ternyata orang-orang itu tidak mau menerima apa yang Tuhan percayakan bagi mereka. Bapak dan Ibu saudara yang diberkati Tuhan, tidak semua penginjilan itu dapat diterima dengan baik oleh setiap orang. Kalau kita lihat Otto dan Gessler, banyak tantangan. Cerita yang tadi di pantai selatan juga kita menerima banyak tantangan. Bahkan dalam kehidupan bergereja pun kita menerima banyak tantangan dan persoalan. Ada yang berani bercerita tentang Tuhan Yesus untuk orang lain? Ada? Tantangan terbesar. Tapi tantangan yang paling terbesar bukan datang dari luar. Tantangan terbesar penginjilan itu datang dari diri pribadi kita. Kita sulit untuk menerima Injil itu bertakhta dan berkuasa dalam kehidupan kita. Bahkan kita sulit untuk melakukannya dalam kehidupan setiap hari kita. Apa masalahnya? Masalahnya bukan pada orang lain, masalahnya pada hati kita. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan dalam bacaan firman Tuhan yang tadi saya pakai sebagai pintu masuk, pembimbing kita, setelah selesai ibadah banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Hanya orang-orang yang takut akan Allah yang akan mengikuti Tuhan. Hanya orang-orang yang tunduk kepada Tuhan Allah yang akan melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, ayat 47 katakan begini, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Perintah itu dipercayakan bagi setiap orang percaya, termasuk kepada saudara dan saya. Pertanyaannya untuk saudara dan saya, apakah perintah itu kita dapat terima atau tidak? Sebab kalau perintah itu kita hanya mendengar, lalu kita tidak melakukan perintah itu dalam seluruh kehidupan kita,
maka bagaimana lilin itu bisa bercahaya? Bagaimana api Injil Tuhan itu bisa terus menyala? Bagaimana kita bisa menjadi surat Kristus yang terbuka bagi banyak orang kalau kita tidak menerima perintah itu untuk kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa hal yang mau disampaikan bagi kita sebagai catatan penting dalam bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Yang pertama, bagaimana jawaban kita, bagaimana respon umat terhadap pemberitaan Injil itu, dan bagaimana reaksi kita untuk melakukannya dalam seluruh kehidupan kita. Pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus sangat berkesan di hati orang percaya, baik pendengar-pendengar pada saat itu sebagai orang Yahudi dan non-Yahudi. Mereka berkesan ketika pemberitaan itu disampaikan. Banyak orang yang bukan Yahudi dengan sukacita menerima kesaksian dari kedua rasul itu, bahwa keselamatan memang disediakan bagi semua orang, bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sampai di sini saya harus garis bawahi. Orang Yahudi dan orang non-Yahudi mengakui bahwa keselamatan itu diberikan kepada semua orang, bukan kepada orang-orang tertentu. Kenapa? Karena orang-orang yang telah ditentukan itu menolak kasih karunia Allah itu dalam kehidupannya. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal yang kedua, tanggapan orang Yahudi terhadap penginjilan Paulus dan Barnabas dapat Bapak Ibu baca pada ayat 45 sampai 46. Melihat respon umat terhadap pemberitaan Rasul Paulus dan Barnabas melalui kehadiran mereka. Nah, kalau hari ini kita merayakan Injil masuk tanah Papua, respon saudara dan saya menerima berita sukacita itu sama dengan bacaan firman Tuhan saat ini. Kita bergembira, bersukacita, sebab keselamatan itu diberikan bagi saudara dan saya yang saat ini menerima tugas penginjilan itu. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah bekerja dengan perantaraan pemberitaan firman-Nya. Allah bekerja lewat saudara dan saya membaca firman, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan itu, lalu melakukannya. Maka disitulah Allah bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi artinya Bapak Ibu, firman Tuhan mau bilang bagi kita begini, kalau kita sudah baca firman Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, maka kita harus melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tetap diberkati menjadi pemberita-pemberita ini. Bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis jemaat, bukan hanya pengurus wadah, bukan hanya panitia-panitia, tapi setiap saudara dan saya adalah pemberita-pemberita Injil lewat kehidupan setiap hari kita. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hal yang harus kita pelajari dari bacaan firman Tuhan saat ini. Tugas pemberitaan Injil Rasul Paulus dan Barnabas adalah, mereka itu adalah orang-orang yang berani. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berani menyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berani memberitakan tentang Tuhan dalam sikap hidup kita, dalam perkataan-perkataan kita. Yang kedua, kekuatan dan keberanian yang dimiliki oleh Rasul Paulus dan Barnabas itu bukan berasal dari diri mereka, tetapi lahir dari kuasa Allah. Jadi kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan Allah, mendengar, menerima firman Tuhan itu, maka yakin dan percaya dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, kasih karunia Allah nyata di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan itu bagi kita. Amin. Maka jangan pernah takut untuk menghadapi setiap persoalan apapun.
Yakin dan percaya ketika kita sudah menerima Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kasih karunia Allah akan dinyatakan bagi setiap kita. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, gereja sebagai persekutuan orang percaya, saudara dan saya sebagai agen-agen pemberita Injil harus setia dan semangat untuk terus meneruskan Injil kerajaan Tuhan itu ke seluruh dunia. Dimulai dari diri pribadi, rumah tangga, keluarga, persekutuan, lingkungan di mana kita ada, sehingga kita menjadi duta-duta Kristus di atas tanah ini. Hidup kita akan senantiasa diberkati untuk terus menjadi berkat di atas tanah yang Tuhan berkati ini. Amin.